Halo semuanya, saya Agnes Estena Pitupulu. Hari ini sangat spesial sekali karena saya berkesempatan mengobrol langsung dengan pimpinan inisiatif global New Deal for Nature and People tingkat Asia Pasifik, Karade Ruth Hevila. Halo Karade, apa kabar? Halo Kak Agnes, puji Tuhan kabarnya baik. Kak Agnes sendiri bagaimana? Puji Tuhan, baik juga Karade. Kalau boleh tahu nih Kak, New Deal for Nature and People ini sendiri apa ya Kak? Mungkin banyak penonton yang belum tahu dan bisa Karade jelaskan. New Deal for Nature and People sendiri merupakan inisiatif dari World Wildlife Fund of Nature untuk melindungi dan memulihkan alam demi kepentingan hidup dan planet Kak Agnes. World Wildlife Fund of Nature sendiri adalah sebuah organisasi internasional yang menangani masalah tentang lingkungan Kak. Wah, sungguh bagus sekali ya Kak Rade. Kalau tidak salah, Kak Rade baru saja dilantik. Iya benar, sekitar 2 bulan yang lalu. Udah bekerja di organisasi WWF terlebih dahulu atau bagaimana? Saya sudah bekerja terlebih dahulu di organisasi WWF sekitar 2 tahunan. Lalu saat WWF ingin membuat inisiatif ini, saya akhirnya ditunjuk oleh pemimpin WWF sendiri untuk menangani tingkat Asia Pasifik. Sungguh hal yang luar biasa ya Kak, bisa dipilih untuk memimpin inisiatif dari organisasi sebesar itu. Benar sekali, bahkan sampai sekarang saya masih belum menyangka karena saya memimpin Asia Pasifik ini. Apalagi saya adalah orang Indonesia satu-satunya. Cukup menjadi kebanggaan untuk saya sih Kak Agnes. Sungguh luar biasa sekali Kak Rade ini, masih muda sudah menjabat dan mendapat jabatan setinggi itu. Saya salut kepada Kak Rade bukan hanya untuk membanggakan diri sendiri, tetapi juga membanggakan negara Indonesia. Ya, benar sekali Kak. Jadi sekarang Kak Rade sendiri menetap di mana? Di negara Amerika atau di beberapa negara Asia atau di Indonesia? Saat ini saya berada di Jepang karena sudah mau setahunan saya menetap. Karena mengurus lingkungan Asia, apakah Rade hidupnya tetap pada satu negara atau berpindah-pindah? Biasanya kalau ada masalah lingkungan di suatu negara, saya yang perlu saya tindak lanjutin, saya akan pergi datang untuk ke negara tersebut untuk beberapa bulan. Tapi untuk menetap, saya menetap di Jepang karena memang kantornya pusatnya ada di Jepang. Sibuk sekali ya Kak Rade kalau bekerja berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Semoga selalu diberikan tubuh yang sehat ya Kak, apalagi di masa pandemik saat ini yang rentan sekali terhadap penyakit. Ya, amin Kak Agnes. Selama pandemi ini mungkin saya juga akan membatasi ke beberapa negara. Untuk masalah yang masih bisa saya handle dari Jepang, saya akan handle dari Jepang. Tapi kalau misalnya masalahnya harus langsung terjun ke lapangan, saya terpaksa harus pergi. Tapi saya tetap mematuhi protokol kesehatan. Benar sekali Kak Rade. Kemanapun kita pergi, selalu memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Oke Kak Rade, bicara soal pandemi, bicara soal masalah juga, berhubungan Kak Rade bekerja di organisasi yang mengurus masalah lingkungan, akhir-akhir ini apakah ada masalah lingkungan yang kurang dilihat atau kurang dipedulikan oleh masyarakat sendiri Kak Rade? Masalah lingkungan yang kurang dilihat oleh masyarakat saat ini adalah salah satunya global warming. Mengabaikan penyebab global warming akan sangat berdampak bagi kesejahteraan bumi, Kak Agnes. Global warming ini terjadi karena peningkatan suhu permukaan bumi oleh gas emisi karbon dioksida yang berasal dari aktivitas manusia. Para ahli menuturkan dampak global warming berkaitan dengan iklim global yang semakin sulit diprediksi dan tidak stabil. Di sini pentingnya mulai membatasi kegiatan manusia menjadi penyebab global warming. Kegiatan manusia yang menjadi penyebab global warming itu sendiri apa saja Kak, kalau bisa dijelaskan? Kegiatan manusia yang menjadi penyebab global warming ada banyak sekali. Mulai dari kebiasaan berbelanja kebutuhan yang tidak perlu, penggunaan listrik berlebihan, dan tidak hemat bahan bakar. Kemudian penggunaan pupuk kimia, buang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi juga. Mungkin dari Kak Rade sendiri, apa itu global warming? Menurut saya, global warming itu adalah
peningkatan jumlah gas rumah kaca di atmosfer bumi, terutama karbon dioksida. Gas karbon dioksida adalah penyebab utama pemanasan global saat ini. Kalau bisa dijelaskan, Kak, proses terjadinya global warming itu seperti apa ya, Kak? Proses pemanasan global atau global warming diawali dengan pancaran atau radiasi matahari. Ada beberapa gas-gas di atmosfer bumi yang bertugas menahan panas tersebut. Pada saat pemanasan global terjadi, justru kembali ke bumi. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya global warming yang menyebabkan perubahan ekosistem di bumi, seperti perubahan iklim yang ekstrim, pemanasan global atau global warming juga tentu memberi dampak yang cukup berbahaya bagi penghuni bumi. Contoh mudahnya itu pemanasan global yang membuat gletser mencair dan mengakibatkan tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut karena volume air yang meningkat. Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Beberapa prediksi menyebut daratan yang akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun mulai dari sekarang. Jika pemanasan global tak ditekan, manusia akan kesulitan mencari tempat tinggal dan volume air juga akan terus meningkat. Sungguh hal yang serius ya, Kak Rade, tentang global warming ini. Penyebabnya sendiri apa ya, Kak Rade? Penyebabnya sendiri ada banyak. Contohnya CFC yang tidak terkontrol. CFC ini yang biasanya terdapat pada kulkas dan AC. Penggunaan yang berlebihan dan tak sesuai aturan akan berdampak buruk bagi lingkungan, seperti pemanasan global. Lalu ada gas industri. Gas industri pun termasuk ke dalam penyebab pemanasan global. Meski begitu, masih banyak industri yang mengabaikan. Pemerintah juga nggak tegas menanggapi dan memberikan sanksi agar jerah. Gas dari industri akan menyebabkan pencemaran udara, terutama karena asap pabriknya yang berlebihan dan tak ditampung dengan mudah. Ada gas karbon dioksida, ada gas karbon monoksida, ada gas metana, dan lain sebagainya. International Energy Agency melaporkan antara tahun 2000 sampai 2006 negara yang menyumbang emisi karbon dioksida terbesar yang pertama yaitu adalah Republik Rakyat Cina. Sedangkan Indonesia ada di urutan ke-6 setelah Rusia dengan nilai 2053 miliar ton. Lalu ada juga kebakaran hutan secara besar-besaran. Polusi listrik, sampah plastik yang banyak kita jumpai di setiap hari dan masih banyak lagi, Kak. Dengan penyebab yang sebanyak itu, pasti ada dampak yang terjadi kan, Kak? Bisa dijelaskan dampak yang terjadi terhadap bumi kita ini, Kak? Tentu saja ada dampaknya. Yang pertama, naiknya suhu bumi berdasarkan hasil pengamatan. 2015 dikatakan sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah. Naiknya gelombang panas bumi ini pun diperkirakan akan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Bahkan naiknya suhu bumi dapat diprediksi mencapai angka 54 derajat Celcius. Naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim meningkatkan suhu dan keasaman layar laut. Suhu dan tingkat keasaman air laut yang semakin meningkat tentu memberikan berbagai dampak bagi lingkungan dan biota laut. Mulai dari terumbu karang yang memutih, memicu gelombang dan badai yang lebih kuat sehingga mengancam kehidupan kerang serta merusak rantai makanan biota laut. Dengan begitu, jika kondisi pemanasan global tidak segera ditangani, bisa merusak dan menghancurkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungguh mengerikan sekali ya, Kak, dampak dari yang terjadi, Kak Rade. Terakhir nih, Kak, apakah ada cara mencegah global warming tersebut, Kak Rade? Sudah pasti kita membeli barang yang menghemat energi, karena ada beberapa produk elektronik seperti AC dan mesin cuci juga banyak tersedia dalam bentuk hemat energi. Hindari produk yang dikemas dengan kemasan berlebih, terutama plastik dan kemasan yang tidak dapat didaur ulang. Reduce, reuse, resell adalah langkah sederhana mengurangi pemanasan global. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan
terutama plastik seminimal mungkin. Langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali alih-alih yang sekali pakai. Kalau reuse adalah langkah untuk menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik, botol plastik. Sementara resell adalah kegiatan mendaur ulang barang, gitu. Mendaur ulang barang, pokoknya yang bisa didaur ulang. Mengurangi berkendara dan dengan kendaraan pribadi berarti lebih sedikit emisi. Selain menghemat bensin, berjalan kaki dan bersepeda adalah bentuk olahraga yang menyenangkan. Kamu juga bisa memanfaatkan angkutan umum atau menggunakan kendaraan bersama-sama. Jika terpaksa mengemudi, pastikan mobil atau motor berjalan efisien. Misalnya menjaga agar ban terus mengembang dengan baik, dapat meningkatkan jarak tempuh lebih dari 3%. Ternyata dari hal-hal kecil sangat berdampak untuk mencegah global warming ya, Kak Rade. Ya, benar sekali, Kak. Baiklah, terima kasih untuk pimpinan inisiatif global New Deal for Nature and People tingkat Asia Pasifik, Kak Rade Ruth Hafila, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol tentang global warming yang sungguh penting bagi kita dan juga bumi kita. Terima kasih juga Kak Agnes untuk waktunya. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan dengan Kak Agnes dan penonton. Sehat selalu ya Kak Rade. Salam buat orang-orang kantor di Jepang. Ya, terima kasih Kak Agnes. Terima kasih juga buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.